Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami Jasmine, Zia, dan juga Martin akan mempresentasikan mengenai final project kami, yakni analisis peralatan dan proses pembuatan skim milk powder pada peralatan agroindustri. Untuk tujuannya sendiri, penelitian ini menganalisis peralatan utama dan tahapan proses pembuatan skim milk powder atau yang biasa disingkat SMP, serta mengidentifikasi dampak penerapan teknologi terhadap efisiensi produksi. Kami mempelajari bagaimana produksi SMP dengan standar alat dan proses yang baik, dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi. Nah, skim milk powder merupakan produk olahan susu yang memiliki kadar lemak sangat rendah dan digunakan secara luas dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peralatan utama dan tahapan proses pembuatan skim milk powder serta mengidentifikasi dampak dari penerapan teknologi terhadap efisiensi produksi. Untuk pendahuluan pada final project kami, yakni yang pertama membahas mengenai gizi. Gizi memiliki arti penting bagi tubuh meski selalu disepelekan. Namun seiring perkembangannya, masyarakat luas mulai menyadari pentingnya pemenuhan gizi dan kualitas bahan makanan di samping kecukupan dalam kuantitas. Selanjutnya adalah susu. Susu sapi merupakan cairan yang berasal dari amin sapi sehat yang kandungan alaminya memiliki nilai gizi yang tidak kurang atau ditambah apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Dan juga ada skim milk powder, yakni susu bubuk yang memiliki kandungan air sekitar 2-4% dari susu segar tanpa lemak. Produk ini mengandung kadar lemak sangat rendah, biasanya kurang dari 1,5%. Lalu, dalam pendahuluan, kami juga menjelaskan proses, kualitas, dan keunggulan. Nah, proses secara keseluruhannya, skim milk powder cocok menggunakan teknologi pengeringan semprot atau spray drying untuk mengeringkan produknya. Nah, karena susu adalah produk sensitif terhadap panas. Lalu ada kualitas, di mana kualitas susu bubuk terdapat beberapa kriterianya, di antaranya kadar air, total plak atau ALT, pengujian bakteri salmonella, dan pengujian total cemaran bakteri coliform. Lalu, ada juga keunggulan dari skim milk powder, yaitu stabilitas penyimpanannya, kandungan nutrisi yang tetap terjaga, serta fleksibilitas dalam penggunaannya untuk meningkatkan tekstur, rasa, dan nilai gizi pada makanan dan minuman. Pada jurnal yang kami buat juga, kami menjelaskan beberapa peralatan yang digunakan pada proses skim milk powder ini. Yang pertama ada PHE pasteurizer, berfungsi sebagai pembunuh bakteri patogen dalam susu dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 detik. Lalu ada pasteurized milk silo atau yang berfungsi sebagai penyimpanan susu hasil pasteurisasi untuk memastikan kesegaran susu. Lalu yang ketiga ada evaporator untuk memekatkan susu dengan menguapkan air dan meningkatkan kadar padatan susu. Dan yang terakhir ada spray dryer untuk mengeringkan susu yang telah dikabutkan menjadi bubuk susu yang kering dan halus. Lalu pada hasil dan pembahasan jurnal kami menjelaskan mengenai pengolahan basah dan pengolahan kering. Nah, pada pengolahan basah ada tahapan penerimaan susu segar, di mana susu segar yang diterima dapat disimpan di silo lewat balance tank dengan komposisi 6% per volumenya. Lalu ada tahapan pendinginan, susu yang sudah diterima dan disimpan akan didinginkan di rentang suhu 14-4 derajat Celcius. Dan ada juga pasteurisasi, di mana pasteurisasi dilakukan dengan memasukkan susu ke dalam pellet heat exchanger sehingga dapat menghilangkan bakteri patogen. Lalu dalam pengolahan basah juga ada tahapan compounding, sterilisasi, dan homogenisasi, di mana compounding adalah pencampuran dan peralutan komponen padat dan cair dari susu agar mendapat campuran homogen. Lalu ada sterilisasi, di mana sterilisasi dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan jumlah total sel mikroba agar susu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan suhu ruangan. Lalu yang terakhir ada homogenisasi untuk perlakuan menyeragamkan ukuran globula lemak yang berbeda menjadi 2 mikron agar bisa memisahkan lemak dan terbentuk lapisan krimnya.
Sekarang kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, yaitu pengolahan kering. Jadi pengolahan kering ini terbagi jadi 3, yaitu evaporasi, pengeringan, dan juga dry blending. Evaporasi itu merupakan perlakuan untuk menguapkan sebagian air yang ada pada susu agar pekat dengan kadar padatannya. Lalu yang kedua pengeringan, jadi pada pengeringan ini susu yang sudah dievaporasi akan dialirkan ke preheater untuk dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir adalah dry blending. Dry blending ini merupakan perlakuan pencampuran base powder dari proses pengeringan dengan menggabungkan whey powder, gula, vitamin, mineral, dan material premix lainnya untuk mencapaikan hasil dan kandungan yang diinginkan. Kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mass balance. Jadi yang pertama diketahui input susunya itu 60.000 liter dengan densitas susu itu 1,025 kg per liter dengan komposisi susu segar itu 87% air dan solid non-fat itu 13%. Pertama itu menghitung total massa susu segar yaitu 60.000 liter dikali 1,025 kg per liter menghasilkan 61.500 kg. Kedua yaitu menghitung massa bahan keringnya yaitu 61.500 kg dikali 13% sama dengan 7.995 kg. Lalu perhitungan kedua yaitu menghitung massa produk akhir yaitu 7.995 dibagi 96% menghasilkan 8.328 kg. Lalu perhitungan terakhir yaitu menghitung massa air yang diuapkan dimulai dari massa air susu segar yang yaitu 61.500 kali 87% menghasilkan 53.505 kg. Lalu massa air yang tersisa adalah 8.328 kali 4% akan menghasilkan 333 kg. Sehingga total massa airnya jika dikurangkan yaitu adalah 53.505 kg. Dikurang 333 kg menghasilkan 53.172 kg. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan yaitu inputnya itu adalah 60.000 liter susu akan menghasilkan outputnya itu 8,3 ton skim milk powder. Dan total air yang diuapkan untuk mencapai powder ini adalah 53,2 ton air yang diuapkan. Lalu ada juga energi balance, jadi diketahui susu awal susunya itu 4 derajat Celcius. Lalu suhu susu pasteurisasinya itu 83 derajat Celcius. Kalor spesifik susunya adalah 4,18 kJ per kilogram. Lalu kalor laten penguapan airnya adalah 2260 kJ per kilogram. Nah, didapat perhitungan pertama yaitu adalah energi pemanasan susu atau pasteurisasi itu perhitungan energinya adalah sebagai berikut 61.500 kg dikali 83 dikurang 4 derajat Celcius dikali 4,18 kJ per kilogram derajat Celcius akan menghasilkan 30,34 megajoule. Kemudian menghitung energi evaporasi air. Jadi rumusnya adalah Q evaporasi akan menghasilkan 53.172 kg dikali 2.260 kJ per kilogram akan menghasilkan 120,16 megajoule. Kemudian yang terakhir perhitungannya adalah perhitungan energi untuk spray drying untuk menghilangkan sisa air hingga kadar airnya mencapai 4%, yaitu Q spray drying yaitu terdiri dari 333 kg dikali 2.260 kJ per kilogram akan menghasilkan 0,75 megajoule. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu datanya adalah pasteurisasi itu 20,34 megajoule, kemudian ada evaporasi yaitu 110,16 megajoule, lalu spray drying 0,75 megajoule, dan total energinya itu adalah 141,25 megajoule. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi kita juga mengambil Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Jadi, kami mengambil kesimpulan bahwa proses pembuatan skim milk powder ini efektif gitu, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan efisiensi yang optimal melalui perhitungan mass balance dan juga energy balance yang terintegrasi. Nah, penerapan teknologi agroindustri ini berperan penting dalam mengoptimalkan proses produksi dari skim milk powder ini. Saran kami untuk jurnal yang kami bahas adalah agar lebih teliti dalam melakukan analisis data dan juga mempertimbangkan variabel-variabel yang dibutuhkan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil produksinya. Penting untuk memperluas kajian ini dengan membandingkan hasil dari berbagai jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi dari skim milk powder. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami mengenai proses pembuatan skim milk powder dengan menggunakan beberapa jurnal yang sudah kami pakai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.